Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Baritonga, saya mahasiswi semester 5 Universitas Negeri Medan, Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi singkat digital marketing mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS digital marketing yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu digital marketing. Digital marketing adalah suatu proses pemasaran produk atau jasa melalui media digital dan jaringan internet. Nah, tujuan dari digital marketing ini yang pertama untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dengan cara yang efisien. Terus yang kedua, untuk menghemat biaya operasional. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesadaran merek. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan prospek yang berkualitas tinggi dan mudah. Nah, contoh dari digital marketing ini seperti video online. Video online ini yang sering kita sebarkan di media sosial kita. Yang kedua, iklan bergambar. Yang ketiga, SEO atau Search Engine Optimization. Yang keempat, iklan berbayar. Yang kelima, postingan media sosial. Yang keenam, pemasaran email. Dan yang terakhir, periklanan seluler. Yang selanjutnya itu adanya kelebihan digital marketing yang diantaranya kita bisa lebih menghemat biaya dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Seperti kita tidak perlu menyebarkan brosur ke konsumen, tapi kita bisa menyebarkannya melalui media sosial kita tanpa berbayar. Yang kedua itu tidak memerlukan banyak SDM, tidak memerlukan banyak karyawan dalam proses penjualan produk kita. Terus yang terakhir, situs online dapat menjadi bukti eksistensi bisnis. Baik, selanjutnya materi 2 yaitu masyarakat era digital. Nah, masyarakat saat ini sangat bergantung pada teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti komunikasi, hiburan, belanja, bahkan bekerja. Nah, dalam kegiatan ini mereka banyak melakukan melalui platform digital dan dengan hal ini harus memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka agar relevan dengan konsumen era saat ini. Terus yang kedua ada Internet of Things, atau yang biasa disebut dengan IoT. IoT ini merujuk pada perangkat fisik yang terhubung ke internet dan memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan bertukar data. Dan dengan IoT ini juga dapat membantu bisnis dalam memahami pola perilaku konsumen dengan lebih baik. Terus yang ketiga, pengertian dan konsep Big Data. Big Data ini mengacu pada volume besar data yang dihasilkan setiap hari melalui aktivitas digital. Nah, dengan data ini bisa digunakan oleh bisnis untuk menganalisis tren konsumen dan membuat keputusan pemasaran yang lebih tepat. Yang keempat, ada efisiensi pemasaran online. Nah, pada pemasaran digital memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens global dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode tradisional. Nah, dengan memanfaatkan data ini dan alat-alat digitalnya, bisnis dapat menargetkan iklan kepada konsumen yang tepat sehingga meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran dari bisnis mereka. Terus yang terakhir itu membuat iklan lebih efektif dengan big data. Nah, penggunaan data yang besar memungkinkan iklan menjadi lebih personal dan relevan bagi konsumen. Misalnya nih, dengan menganalisis perilaku online pengguna, dan bisnis dapat menargetkan iklan produk yang sesuai dengan minat dan kebutuhan individu sehingga meningkatkan konversinya. Baik, yang selanjutnya yaitu materi ketiga tentang sosial media. Nah, sosial media ini adalah platform online yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, atau bertukar informasi, ide, dan konten dalam bentuk teks, gambar, maupun audio. Dan sosial media ini menciptakan ruang interaksi antara individu atau kelompok yang berhubungan melalui media internet. Nah, fungsi dari sosial media ini yang pertama sebagai komunikasi. Jadi, sosial media ini memfasilitasi komunikasi dua arah antara individu atau kelompok, baik personal maupun profesional.
Yang kedua, sebagai promosi dan branding. Banyak bisnis yang menggunakan sosial media untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Yang ketiga, sebagai sumber informasi. Jadi, pengguna sosial media ini dapat mengakses berita terkini, tren terbaru, dan informasi yang relevan dengan mudah. Yang keempat, membangun komunitas. Nah, jadi sosial media ini juga memungkinkan orang dengan minat atau hobi yang sama untuk membangun komunitas global yang mendukung satu sama lain. Terus yang kelima, pendidikan. Nah, banyak konten edukatif yang ada di sosial media dan itu bisa kita akses baik dalam bentuk artikel, video, ataupun diskusi langsung. Nah, dalam kita menggunakan media sosial pasti ada tantangannya. Berikut saya jelaskan tantangan dari menggunakan media sosial. Yang pertama, kebutuhan konten yang konsisten. Agar tetap relevan, kita perlu mengupload konten yang menarik dan konsisten sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Yang kedua, adanya kritik dan komentar negatif. Nah, dalam bersosial media ini memungkinkan kritik publik yang bisa berdampak negatif juga jika kita tidak menanganinya dengan baik. Terus yang terakhir, adanya perubahan algoritma. Nah, di platform sosial media ini sering mempengaruhi algoritma yang bisa mempengaruhi jangkauan konten. Terus, tips untuk memaksimalkan sosial media ini, yang pertama, kita menentukan target audience. Kepada siapa konten ini akan kita tujukan. Yang kedua, menggunakan visual yang menarik. Seperti contohnya, kita membuat video dengan gambar yang menarik yang akan bisa memikat perhatian penonton kepada konten kita. Yang ketiga, menjadwalkan posting. Konsisten itu adalah kunci. Jadi kita harus membuat jadwal postingan kita dengan konsisten. Yang terakhir, ada pantau performa. Nah, kita menggunakan analitik sosial media untuk mengevaluasi efektivitas konten dan strategi yang akan kita gunakan. Selanjutnya, materi keempat yaitu tentang e-commerce. Nah, e-commerce ini secara umum adalah kegiatan bisnis, barang atau jasa yang berhubungan dengan konsumen, manufaktur, internet service provider dengan menggunakan media elektronik. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan e-commerce ini. Yang pertama, dampak positifnya. Jadi, e-commerce ini memudahkan akses konsumen, bisa berbelanja kapan saja tanpa batasan waktu dan tempat. Yang kedua, pilihan produk lebih luas. Jadi, pembeli bisa membandingkan berbagai produk dan harga dari banyaknya penjual. Yang ketiga, efisiensi biaya operasional. Jadi, penjual tidak memerlukan toko fisik sehingga bisa menghemat biaya sewa dan operasionalnya. Terus yang keempat, peluang usaha baru. Jadi, e-commerce ini membuka kesempatan bagi UMKM untuk menjangkau produk pasarnya yang lebih luas. Dampak negatif dari e-commerce, yang pertama itu ada persaingan harga yang ketat. Karena banyaknya penjual dapat menyebabkan perang harga yang merugikan usaha kecil. Yang kedua, masalah keamanan data. Jadi saat kita bertransaksi online berisiko terkena pencurian data pribadi atau keuangan. Yang ketiga, ketidakjelasan kualitas produk. Karena kita sebagai pembeli tidak bisa memeriksa kualitas barang secara langsung dan itu membuat risiko menerima produk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang terakhir, penutupan toko fisik. Karena meningkatnya penggunaan e-commerce ini dapat menyebabkan toko fisik gulung tikar karena kurangnya pengunjung. Yang selanjutnya, materi kelima yaitu materi tentang website. Nah, website ini adalah kumpulan halaman yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam informasi, teks, data, gambar maupun video yang bersifat dinamis maupun statis. Jenis-jenis website ada beberapa macam, diantaranya itu yang pertama blog, yang kedua toko online, yang ketiga website bisnis, yang keempat website pribadi, yang kelima website pemerintah, yang keenam majalah dan portal berita, yang terakhir website portofolio. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari website. Yang pertama, fungsi komunikasi. Jadi, website ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan atau individu dengan pengunjung dan memungkinkan interaksi langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua,
Fungsi informasi. Jadi website ini memberikan berbagai informasi yang dapat diakses oleh pengunjung seperti produk, layanan, atau berita terbaru. Yang ketiga, fungsi entertainment. Nah, website ini juga bisa digunakan sebagai sumber hiburan seperti menyediakan video, musik, game, atau konten menarik lainnya. Yang keempat, fungsi transaksi. Jadi website ini juga memungkinkan pengunjung untuk melakukan transaksi secara online seperti pembelian produk atau jasa. Yang selanjutnya, tujuan dari website. Yang pertama itu untuk memperluas jangkauan promosi. Jadi dengan kita menggunakan website akan memungkinkan promosi kita itu lebih luas dan tidak terbatas oleh lokasi fisik. Yang kedua, media tanpa batas. Jadi website ini juga menyediakan informasi dan layanan yang dapat kita akses kapan saja oleh pengguna dari berbagai lokasi. Yang ketiga, promosi terluas. Jadi dengan adanya website ini tadi, sebuah bisnis dapat menjangkau audiensnya tanpa batas geografis. Yang kelima, media pengenalan perusahaan atau website ini berfungsi sebagai media untuk memperkenalkan perusahaan, produk atau layanan kepada calon pelanggan mereka. Dan yang terakhir sebagai media promosi. Jadi website ini digunakan sebagai platform untuk mempromosikan produk, jasa atau ide kepada pengunjung secara efektif. Selanjutnya, materi ke-6 membahas SEO atau Search Engine Optimization. Jadi ini adalah upaya untuk meningkatkan trafik dalam sebuah website dengan memaksimalkan performance setiap konten agar berada di urutan teratas dalam mesin pencarian. Tujuannya untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi sehingga mendatangkan lebih banyak pengunjung tanpa iklan berbayar. Nah, ada beberapa elemen penting dalam SEO ini. Yang pertama itu SEO on page. Jadi di sini dia mengoptimalkan elemen di dalam website seperti penggunaan kata kunci yang lebih relevan. Yang kedua ada SEO off page. Di sini dia membangun reputasi website melalui backlink dari situs lain yang berkualitas. Yang ketiga ada teknis SEO. Di sini dia mengedit aspek teknik website seperti kecepatan halaman dan struktur data. Yang terakhir pengalaman pengguna. Jadi website ini sudah dinavigasi cepat dan mobile friendly, akan lebih disukai oleh pengguna sehingga memberikan kontribusi pada peringkat yang lebih baik. Materi yang terakhir yaitu membahas tentang affiliate marketing. Affiliate ini adalah praktek di mana penerbit digital atau situs website mempromosikan pengecer online dan menghasilkan komisi berdasarkan penjualan yang dihasilkan iklan untuk pengecer online tersebut. Jadi affiliate marketing ini menghasilkan uang dari internet dengan mendapatkan komisi setelah berhasil menjual barang atau jasa milik usaha orang lain yang dipasarkan melalui internet dan media sosial. Jadi cara kerja dari affiliate marketing ini yang pertama kita sebagai affiliate marketer, kita akan meletakkan link di website kita seperti media sosial. Jadi contohnya saya sebagai affiliate marketer, saya meletakkan link di website saya sendiri atau di sosial media saya seperti TikTok. Yang kedua, apabila ada pengunjung atau penonton yang mengklik link yang kita letakkan di website kita dan melakukan transaksi. Terus yang ketiga, proses pembelian itu akan diproses oleh langsung aplikasinya. Yang keempat, dan setelah melakukan transaksi dan pembayaran, kita akan mendapat komisi terhadap barang yang sudah kita hasilkan melalui link yang sudah kita letakkan di dalam website kita. Baik, sekian saja video penjelasan dari materi pertama sampai ke 7. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan atau penyampaian materi. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.